Halo orang sibuk, apakah Anda tahu tentang aktivitas? Oke, sebelum memulainya, admin hanya meminta channel baru ini untuk dibantu subscribe biar lebih berkembang untuk mengetahui aktivitas kehidupan yang lainnya. Oke, dilanjut orang sibuk. Jadi, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu keajaiban arsitektur yang paling terkenal di Indonesia. Candi ini memiliki banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Candi Borobudur. Struktur berbentuk mandala. Candi Borobudur dirancang sebagai mandala, sebuah pola spiritual dan simbolis dalam agama Buddha. Mandala terdiri dari 3 tingkat yang mewakili alam keinginan, alam bentuk, dan alam tanpa bentuk. Banyak stupa. Candi Borobudur memiliki total 72 stupa kecil dan 1 stupa besar di puncak. Setiap stupa kecil berisi patung Buddha. Relief bersejarah. Candi ini memiliki lebih dari 2.500 panel relief yang menggambarkan kisah-kisah dari kehidupan Buddha dan ajaran-ajarannya, serta kisah-kisah sejarah dan budaya kuno Indonesia. Dibangun tanpa semen. Candi Borobudur dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat lainnya. Batuan vulkanik yang digunakan diatur dengan cermat sehingga saling mengunci dan tetap kokoh. Ditemukan kembali pada abad ke-19, setelah berabad-abad terkubur di bawah tanah dan vegetasi. Candi Borobudur ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814 saat ia menjadi gubernur Jawa. Renovasi besar-besaran. Candi Borobudur telah mengalami beberapa tahap renovasi besar-besaran, termasuk yang terbesar yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1970-an. Candi ini sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ziarah dan festival. Candi Borobudur adalah tujuan ziarah penting bagi umat Buddha dari seluruh dunia. Festival Waisak, yang merayakan kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha, adalah acara besar yang diadakan di candi ini setiap tahun. Sistem drainase yang canggih. Candi ini dilengkapi dengan sistem drainase yang rumit untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat hujan. Filosofi perjalanan spiritual. Setiap tingkat candi mewakili tahap perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan, dimulai dari tingkat terendah, alam keinginan, hingga tingkat tertinggi, alam tanpa bentuk. Arsitektur yang mengesankan. Candi Borobudur adalah contoh luar biasa dari arsitektur kuno yang menggabungkan desain yang indah, simbolisme agama, dan teknik konstruksi yang cerdas. Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya dunia yang paling berharga, menawarkan wawasan tentang sejarah, agama, dan arsitektur kuno Indonesia. Struktur berbentuk mandala. Candi Borobudur memiliki struktur yang berbentuk mandala, yang merupakan simbol spiritual dalam agama Buddha dan agama Hindu. Mandala adalah pola geometris yang melambangkan alam semesta dan perjalanan spiritual seseorang menuju pencerahan. Dalam kasus Candi Borobudur, struktur mandala ini diterapkan dalam desain arsitektur candi yang terdiri dari beberapa tingkat, yang masing-masing mewakili tahap perjalanan spiritual. Alam keinginan, Kamadhatu. Tingkat terbawah candi mewakili alam keinginan atau Kamadhatu. Pada tingkat ini, Candi Borobudur memiliki dinding dengan relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, dunia manusia, dan hal-hal yang terkait dengan nafsu dan keinginan. Alam bentuk, Rupadatu. Tingkat kedua candi mewakili alam bentuk atau Rupadatu. Di sini, terdapat 4 lantai persegi yang berisi relief tentang perjalanan bodhisattva menuju pencerahan, serta ajaran-ajaran Buddha. Pada tingkat ini, stupa-stupa kecil mulai muncul. Alam tanpa bentuk, Arupadatu. Tingkat tertinggi candi mewakili alam tanpa bentuk atau Arupadatu. Tingkat ini terdiri dari 3 lantai melingkar yang dihiasi dengan 72 stupa kecil dan 1 stupa besar di tengah. Stupa-stupa ini mengandung patung Buddha dan melambangkan pencerahan spiritual serta kesempurnaan. Struktur berbentuk mandala ini mencerminkan perjalanan spiritual dari dunia yang penuh dengan keinginan dan bentuk menuju pencerahan dan penyatuan dengan alam semesta. Desain Candi Borobudur adalah contoh luar biasa dari bagaimana konsep mandala diwujudkan dalam arsitektur, menciptakan candi yang indah dan penuh makna spiritual. 2. Banyak stupa. Candi Borobudur memiliki banyak stupa yang tersebar di berbagai tingkat candi, dan setiap stupa memiliki makna simbolis tersendiri dalam arsitektur dan perjalanan spiritual candi ini. Berikut adalah rincian mengenai banyaknya stupa di Candi Borobudur.
Tingkat pertama hingga ke-6, pada tingkat-tingkat ini, yang meliputi alam keinginan dan alam bentuk, tidak terdapat stupa. Di tingkat-tingkat ini, fokusnya adalah pada relief yang menggambarkan kisah-kisah dari kehidupan sehari-hari, ajaran-ajaran Buddha, dan perjalanan spiritual. Tingkat 7, ini adalah tingkat pertama dari alam tanpa bentuk. Pada tingkat ini, terdapat 32 stupa kecil yang berisi patung Buddha. Tingkat 8, pada tingkat kedua dari alam tanpa bentuk ini, terdapat 24 stupa kecil yang berisi patung Buddha. Tingkat 9, ini adalah tingkat tertinggi dari candi, yang melambangkan alam tanpa bentuk dan pencerahan sempurna. Di tingkat ini, terdapat 16 stupa kecil yang juga berisi patung Buddha. Stupa utama, di puncak candi, terdapat satu stupa besar yang tidak memiliki patung Buddha di dalamnya. Stupa ini melambangkan puncak perjalanan spiritual dan pencerahan. Secara keseluruhan, Candi Borobudur memiliki 72 stupa kecil yang tersebar di tingkat 7, 8, dan 9, serta satu stupa besar di puncak candi. Stupa-stupa ini menjadi ciri khas dari Candi Borobudur dan menjadi simbol perjalanan menuju pencerahan spiritual. 3. Relief bersejarah Candi Borobudur dikenal karena panel-panel relief yang menghiasi dinding-dindingnya. Relief ini menggambarkan berbagai kisah dari ajaran Buddha, kehidupan sehari-hari di masa lalu, dan peristiwa-peristiwa sejarah yang relevan dengan budaya dan agama Buddha. Berikut adalah beberapa aspek penting dari relief bersejarah Candi Borobudur. Jumlah panel, Candi Borobudur memiliki lebih dari 2.500 panel relief yang tersebar di dinding-dindingnya. Panel-panel ini merupakan salah satu daya tarik utama dari candi ini. Kisah-kisah dari ajaran Buddha, banyak relief di Candi Borobudur menceritakan kisah-kisah dari kehidupan Buddha, termasuk perjalanan menuju pencerahan, kehidupan sebelumnya, Jataka, dan ajaran-ajaran penting dari agama Buddha. Kisah-kisah perjalanan spiritual, selain kisah-kisah Buddha, relief juga menggambarkan perjalanan spiritual seseorang menuju pencerahan, mulai dari tingkat keinginan hingga mencapai tingkat kesempurnaan spiritual. Kehidupan sehari-hari, relief di candi ini juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa pembangunan candi, seperti kegiatan perdagangan, pertanian, dan kerajinan tangan. Gaya artistik, relief-relief di Candi Borobudur diukir dengan gaya artistik yang halus dan detail. Seniman-seniman pada masa itu menunjukkan keahlian mereka dalam menggambarkan ekspresi wajah, pakaian, dan ornamen yang kaya. Makna simbolis, selain menggambarkan kisah-kisah tertentu, relief juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, susunan relief yang mengelilingi candi mencerminkan perjalanan spiritual seseorang. Penggambaran mahakarya Buddha, relief-relief juga menampilkan cerita-cerita dari mahakarya literatur Buddha, seperti Lalita Vistara, Jataka, Avadana, dan Gandavyuha. Pengaruh sejarah dan budaya, relief di Candi Borobudur memberikan wawasan tentang budaya dan sejarah Jawa pada masa pembangunan candi, termasuk tradisi, pakaian, dan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Relief-relief ini bukan hanya karya seni yang indah, tetapi juga merupakan sumber informasi berharga tentang agama, budaya, dan sejarah pada masa itu. Mereka berkontribusi pada status Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. 4. Dibangun tanpa semen. Candi Borobudur dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat modern lainnya. Sebaliknya, struktur candi ini disusun dengan teknik konstruksi yang cerdas dan inovatif yang mengandalkan penyusunan batu vulkanik secara cermat dan akurat. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana Candi Borobudur dibangun tanpa semen. Penyusunan batu vulkanik yang digunakan untuk membangun candi disusun dengan sangat presisi. Setiap batu dipotong dan diukir sedemikian rupa sehingga dapat saling mengunci dengan batu-batu di sekitarnya. Penyusunan batu yang cermat ini menciptakan struktur yang kuat dan stabil. Konstruksi saling mengunci, batu-batu yang disusun memiliki pola saling mengunci yang memungkinkan mereka tetap kokoh tanpa memerlukan semen. Gaya gravitasi membantu menjaga batu-batu tetap pada tempatnya. Penggunaan kunci dan teknik, selain penyusunan batu yang presisi, beberapa bagian candi mungkin menggunakan kunci batu atau teknik lain untuk memperkuat struktur. Sistem drainase, Candi Borobudur dilengkapi dengan sistem drainase yang canggih untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat hujan.
Sistem ini membantu menjaga integritas struktur candi, ketahanan struktur. Teknik penyusunan batu yang tepat membuat Candi Borobudur tahan terhadap gempa bumi dan kondisi cuaca yang ekstrim. Meskipun telah mengalami kerusakan dan renovasi, struktur candi tetap kokoh hingga saat ini. Teknik konstruksi tanpa semen yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur menunjukkan keahlian dan pengetahuan arsitektur yang luar biasa dari para perancang dan pembangun candi pada masa itu. Kecerdasan dalam penyusunan batu dan desain candi memungkinkan Borobudur bertahan selama berabad-abad dan menjadi warisan budaya yang berharga bagi Indonesia dan dunia. 5. Candi Borobudur ditemukan kembali pada abad ke-19 setelah lama terkubur di bawah tanah dan vegetasi. Berikut adalah beberapa rincian mengenai penemuan kembali Candi Borobudur. Penemuan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa. Raffles mendengar tentang keberadaan candi ini dari laporan penduduk setempat dan memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke lokasi tersebut. Penggalian dan pemetaan awal. Setelah menemukan candi tersebut, Raffles mengarahkan tim untuk membersihkan area di sekitar candi dan melakukan penggalian. Tim tersebut berhasil mengungkap sebagian besar struktur candi yang tersembunyi. Pencatatan dan dokumentasi. Raffles melakukan pencatatan dan dokumentasi awal terhadap Candi Borobudur, termasuk membuat catatan tentang struktur dan relief candi. Laporan-laporan ini membantu memperkenalkan Candi Borobudur kepada dunia internasional. Upaya pelestarian awal. Setelah penemuan kembali candi ini, beberapa upaya pelestarian dilakukan, meskipun belum sepenuhnya memadai. Selama abad ke-19, candi ini masih rentan terhadap kerusakan dan penjarahan. Restorasi dan pelestarian lebih lanjut. Pada awal abad ke-20, upaya restorasi dan pelestarian Candi Borobudur meningkat. Renovasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satu proyek restorasi terbesar terjadi pada tahun-tahun 1973 sampai tahun 1983 dengan bantuan UNESCO. Penemuan kembali Candi Borobudur oleh Raffles membuka jalan bagi upaya pelestarian dan restorasi candi ini, sehingga bisa dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan sebagai salah satu warisan budaya dunia. 6. Renovasi besar-besaran Candi Borobudur telah mengalami beberapa tahap renovasi dan pemugaran sepanjang sejarahnya untuk menjaga keindahan dan integritas strukturnya. Renovasi besar-besaran yang paling signifikan dilakukan pada akhir abad ke-20. Berikut adalah beberapa rincian mengenai renovasi besar-besaran Candi Borobudur. Dukungan internasional. Renovasi besar-besaran Candi Borobudur dilakukan antara tahun 1973 dan 1983 dengan bantuan UNESCO dan komunitas internasional. Renovasi ini menjadi proyek pelestarian candi yang sangat penting. Kondisi sebelum renovasi. Sebelum renovasi, Candi Borobudur mengalami kerusakan yang parah akibat faktor alam seperti gempa bumi, erosi, dan pertumbuhan vegetasi yang merusak struktur candi. Selain itu, tindakan vandalisme dan pencurian juga menjadi masalah serius. Tujuan utama renovasi ini adalah mengembalikan Candi Borobudur ke kondisi semula, memperkuat strukturnya, dan melindunginya dari kerusakan di masa depan. Renovasi juga bertujuan untuk menjaga warisan budaya dan sejarah candi ini. Proses renovasi melibatkan pembersihan dan penggalian area sekitar candi, perbaikan sistem drainase untuk mencegah erosi, dan pemindahan serta pemasangan kembali batu-batu candi yang terlepas atau rusak. Ribuan batu candi diperiksa dan dipasangkan kembali dengan hati-hati. Pengawasan dan penelitian. Proyek renovasi melibatkan pengawasan ketat dan penelitian oleh para ahli arkeologi dan teknik sipil. Para ahli ini bekerja sama untuk memastikan bahwa renovasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian. Hasil renovasi besar-besaran ini berhasil mengembalikan Candi Borobudur ke kondisi yang lebih baik dan memperkuat strukturnya untuk bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Candi ini kini menjadi situs warisan dunia yang lebih terpelihara. Pentingnya renovasi besar-besaran Candi Borobudur menjadi tonggak penting dalam sejarah pelestarian warisan budaya di Indonesia. Keberhasilan proyek ini menjadi contoh penting bagi upaya pelestarian situs-situs bersejarah lainnya di seluruh dunia.
Renovasi besar-besaran Candi Borobudur adalah proyek penting yang memastikan kelangsungan hidup candi ini sebagai salah satu situs warisan dunia paling berharga. 7. Ziarah dan Festival Candi Borobudur adalah situs ziarah penting bagi umat Buddha di seluruh dunia, terutama selama Festival Waisak yang merupakan perayaan utama dalam agama Buddha. Berikut adalah rincian mengenai ziarah dan festival di Candi Borobudur. Ziarah ke Candi Borobudur, umat Buddha dari berbagai negara mengunjungi Candi Borobudur untuk berziarah. Mereka datang untuk menghormati situs suci ini, merenungkan ajaran Buddha, dan berdoa di sekitar candi. Ziarah ke Borobudur adalah pengalaman spiritual yang mendalam bagi banyak orang. Festival Waisak adalah perayaan utama dalam agama Buddha yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha: kelahiran, pencerahan, dan kematian, parinibbana. Buddha. Festival ini biasanya diadakan pada bulan Mei, saat bulan purnama. Perayaan di Candi Borobudur menjadi pusat perayaan Waisak di Indonesia. Pada hari Waisak, umat Buddha melakukan prosesi yang dimulai di Candi Mendut dan berjalan menuju Candi Borobudur. Prosesi ini melibatkan pembawa obor, bendera, dan bunga, serta meditasi dan doa di sekitar candi. Pelepasan lampion, salah satu tradisi penting dalam perayaan Waisak adalah pelepasan lampion kertas yang diterbangkan ke langit di sekitar Candi Borobudur. Lampion ini melambangkan doa dan harapan untuk perdamaian dan kebahagiaan. Acara kebudayaan, selain prosesi keagamaan, perayaan Waisak di Candi Borobudur juga diisi dengan acara kebudayaan seperti pertunjukan seni tradisional, musik, dan tari. Ziarah sepanjang tahun, selain festival Waisak, umat Buddha dan wisatawan sering mengunjungi Candi Borobudur sepanjang tahun untuk berziarah, berdoa, atau mengagumi keindahan candi. Tempat meditasi, Candi Borobudur juga menjadi tempat meditasi bagi umat Buddha dan praktisi spiritual lainnya. Meditasi di sekitar candi memberikan pengalaman yang mendalam dan membantu mendekatkan diri dengan ajaran Buddha. Festival Waisak dan ziarah ke Candi Borobudur adalah bagian penting dari warisan budaya dan keagamaan candi ini. Kedua acara tersebut membawa orang-orang dari berbagai belahan dunia bersama-sama untuk merayakan dan menghormati warisan Buddha. 8. Sistem drainase yang canggih. Candi Borobudur memiliki sistem drainase yang canggih yang dirancang untuk mencegah erosi dan kerusakan pada struktur candi akibat hujan dan aliran air. Berikut adalah beberapa rincian mengenai sistem drainase Candi Borobudur. Saluran air tersembunyi. Sistem drainase candi terdiri dari saluran air yang tersembunyi di dalam struktur candi. Saluran ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari permukaan candi keluar. Saluran horizontal. Saluran air horizontal mengalirkan air dari bagian atas candi ke tingkat yang lebih rendah. Saluran ini berlokasi di sepanjang tingkat-tingkat candi. Saluran vertikal. Selain saluran horizontal, terdapat juga saluran vertikal yang mengalirkan air hujan ke bawah. Saluran vertikal ini terhubung dengan saluran horizontal dan membantu mengalirkan air keluar candi. Sistem pembuangan air yang mengalir melalui saluran-saluran tersebut akhirnya dialirkan keluar candi melalui pipa-pipa pembuangan. Pipa-pipa ini memastikan air hujan tidak merusak batu-batu candi. Perlindungan struktur. Sistem drainase yang baik membantu melindungi struktur candi dari erosi, pelapukan, dan kerusakan akibat air hujan. Ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup candi dalam jangka panjang. Desain yang inovatif. Desain sistem drainase ini menunjukkan keahlian dan inovasi para perancang dan pembangun Candi Borobudur pada masa lalu. Mereka berhasil mengintegrasikan sistem drainase yang efektif ke dalam struktur candi tanpa merusak keindahannya. Pemeliharaan. Sistem drainase membutuhkan pemeliharaan rutin untuk memastikan saluran air tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Pemeliharaan ini penting untuk mencegah penumpukan kotoran dan sumbatan yang dapat merusak sistem drainase. Sistem drainase yang canggih di Candi Borobudur adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada kelangsungan hidup candi ini selama berabad-abad. Sistem ini membantu menjaga integritas dan stabilitas struktur candi di tengah kondisi cuaca tropis yang dapat menyebabkan hujan lebat.
9. Filosofi perjalanan spiritual Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar dan paling terkenal di dunia, dan candi ini memiliki filosofi perjalanan spiritual yang mendalam yang tercermin dalam desain dan arsitekturnya. Berikut adalah aspek-aspek utama filosofi perjalanan spiritual Candi Borobudur. Mandala dan simbolisme. Candi Borobudur dirancang sebagai mandala, yang merupakan simbol alam semesta dalam agama Buddha. Struktur candi yang terdiri dari beberapa tingkat melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan, dimulai dari tingkat bawah, alam keinginan, menuju tingkat atas, alam tanpa bentuk. Tingkat-tingkat candi, Candi Borobudur memiliki 3 tingkat utama yang melambangkan 3 alam dalam agama Buddha. Alam keinginan, Kamadhatu, tingkat terbawah candi, yang mewakili dunia material dan penuh dengan keinginan. Tingkat ini dihiasi dengan relief kehidupan sehari-hari dan kisah Jataka. Alam bentuk, Rupadatu, tingkat tengah candi, yang melambangkan transisi dari dunia material ke dunia spiritual. Tingkat ini dihiasi dengan relief yang menggambarkan ajaran Buddha dan perjalanan menuju pencerahan. Alam tanpa bentuk, Arupadatu, tingkat tertinggi candi, yang mewakili pencapaian pencerahan dan kesempurnaan spiritual. Tingkat ini terdiri dari teras melingkar yang dihiasi dengan stupa-stupa kecil dan 1 stupa besar di puncak. Relief dan ajaran Buddha. Panel-panel relief di Candi Borobudur menggambarkan kisah-kisah dari ajaran Buddha, termasuk perjalanan bodhisattva menuju pencerahan dan ajaran-ajaran penting lainnya. Relief-relief ini berfungsi sebagai panduan visual bagi peziarah. Perjalanan ziarah. Struktur candi dirancang sedemikian rupa sehingga peziarah dapat melakukan perjalanan dari tingkat terbawah ke tingkat tertinggi, mengikuti jalan spiritual yang melambangkan kemajuan menuju pencerahan. Stupa dan patung Buddha. Stupa dan patung Buddha di setiap tingkat mencerminkan langkah-langkah perjalanan spiritual. Peziarah dapat bermeditasi dan merenungkan ajaran Buddha di setiap tingkat. Kesatuan dengan alam semesta. Puncak Candi Borobudur, yang terdiri dari 1 stupa besar, melambangkan puncak perjalanan spiritual dan penyatuan dengan alam semesta. Ini adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual dalam agama Buddha. Filosofi perjalanan spiritual Candi Borobudur memberikan panduan dan inspirasi bagi peziarah dan praktisi agama Buddha. Desain candi yang indah dan bermakna ini membuatnya menjadi simbol penting dari perjalanan menuju pencerahan. 10. Arsitektur yang mengesankan Candi Borobudur adalah salah satu monumen arsitektur paling mengesankan di dunia, terutama karena keunikan, keindahan, dan kompleksitas desainnya. Berikut adalah beberapa aspek arsitektur yang mengesankan dari Candi Borobudur. Desain mandala. Candi Borobudur dirancang sebagai mandala, yang merupakan simbol kesatuan dan harmoni alam semesta dalam agama Buddha. Struktur candi berbentuk piramida bertingkat yang terdiri dari platform persegi di bagian bawah dan platform melingkar di bagian atas, melambangkan perjalanan spiritual. Tingkat-tingkat candi. Candi Borobudur terdiri dari 9 tingkat, yang mencerminkan 3 alam dalam agama Buddha: alam keinginan, alam bentuk, dan alam tanpa bentuk. Setiap tingkat memiliki desain dan makna simbolis tersendiri. Relief yang rumit. Dinding-dinding candi dihiasi dengan lebih dari 2.500 panel relief yang mengisahkan perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Relief-relief ini menunjukkan keterampilan tinggi para seniman yang mengukirnya. Stupa dan patung Buddha. Candi Borobudur memiliki 72 stupa kecil yang tersebar di tingkat 7 hingga 9, dan 1 stupa besar di puncak candi. Di dalam sebagian besar stupa kecil terdapat patung Buddha. Stupa-stupa ini memberikan dimensi simbolis dan estetika yang indah. Material batu vulkanik. Candi ini dibangun dengan batu vulkanik abu-abu yang dipotong dan disusun dengan cermat tanpa menggunakan semen atau perekat modern. Penyusunan batu yang presisi menciptakan struktur yang kuat dan tahan lama. Sistem drainase. Borobudur memiliki sistem drainase yang canggih yang dirancang untuk mengalirkan air hujan keluar dari struktur candi. Sistem ini membantu melindungi candi dari kerusakan akibat air dan erosi. Harmoni dengan alam. Candi Borobudur dibangun dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Lokasi candi di tengah perbukitan dan pemandangan alam yang indah menambah keindahan dan keagungan situs ini. Pemandangan spektakuler. Candi Borobudur menawarkan pemandangan spektakuler dari tingkat-tingkat atas candi.
Peziarah dan pengunjung dapat melihat pemandangan lembah dan perbukitan sekitarnya, menciptakan pengalaman spiritual yang mendalam. Arsitektur Candi Borobudur menggabungkan seni, simbolisme, dan fungsionalitas dengan cara yang luar biasa. Kecanggihan desain dan keindahan struktur candi ini menjadikannya warisan budaya dunia yang sangat dihargai. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like serta di share agar lebih bermanfaat kepada orang sibuk lainnya.